food vlogger yang followersnya gede-gede, mereka tuh pada willing to buy sendiri ya, sampai antri, sampai ada yang fast tracknya juga ya, bayar 2 juta. Keren banget sih. Fenomena donat Pinkan Mambo yang viral kembali menyita perhatian publik setelah muncul kabar bahwa Pinkan Mambo memasang tarif 10 juta rupiah untuk mereview donatnya. Isu ini pertama kali mencuat saat Ala Bishir, pemilik Peter Sweet by Najla, mengaku diminta membayar 10 juta rupiah untuk melakukan review. Padahal menurut pengakuannya ia hanya ingin membantu mempromosikan bisnis Pinkan Mambo yang tengah berkembang. Ala sempat meminta timnya memesan donat Pinkan Mambo lewat WA dan menanyakan apakah bisa diambil. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan donat baru bisa diantar hari Senin. Ketika tim Ala menyatakan tujuannya untuk mereview, justru dijawab dengan permintaan fee senilai 10 juta rupiah. Menanggapi isu ini, Pinkan Mambo langsung memberikan klarifikasi. Ia menyebut telah terjadi miskomunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Menurutnya, yang dimaksud sebenarnya adalah jalur fast track seharga 2 juta rupiah bagi pelanggan yang ingin membeli donat tanpa antri lama. Namun, ia mengira orang tersebut ingin datang langsung ke rumahnya untuk melakukan review, sehingga ia memasang harga 10 juta rupiah untuk sesi 30 menit di kediaman. Sayangnya, penjelasan ini justru membuat Raffi Ahmad dan Irfan Hakim kebingungan saat dibahas di salah satu acara televisi. Meski begitu, Pinkan Mambo menegaskan bahwa siapapun boleh mereview donatnya tanpa izin asal tidak datang ke rumah. Kasus ini pun membuka sorotan soal gaya promosi artis yang terjun ke bisnis kuliner, antara kreatif, absurd, atau justru mengundang kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Luar biasa emang Kak Pinkan Mambo. Semoga customernya itu nggak penasaran doang ya di awal dan akhirnya bisa repeat order. Diperbaiki pelan-pelan, packagingnya di print, brandnya diperbaiki, resepnya juga supaya nggak di-review jelek-jelek lah sama orang lain. Karena 30 lebih karyawannya itu akan bergantung loh hidupnya sama Pinkan Mambo. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah Pinkan Mambo ini bisa mengubah kerjaan donat ini menjadi bisnis donat yang besar dan bertahan lama? Komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. Trio UMKM TikTok, Ketua Cimeong, Sekretaris Pinkan Mambo, dia kayak make outletnya rencana di mana biar saya Wih, kapan buka? Takut kebagian. Tolong Bu Sri Mulyani kondisikan pajak yang ini sih isi pikiran Bang di jam 2 donat Pinkan Mambo. Ternyata Cimeong tidak lebih parah ya. Please, harus cari ruko-ruko yang kosong di seluruh dunia biar nggak keras kok. Cuma sama aja. Baru enggak kalau dia mamanya kayak siapa, asbun banget lu. Please jangan buka di Surabaya. Sukses selalu ya Kak. Magelang kota kecil di depannya doain sukses tapi nggak boleh. Maya, ngerti kan lu pada Ada aja gebrakan jualan influencer ini. Overprice udah, branding jualan influencer juga udah. Sekarang apa? Jualan sistem fast track. Ini kita mau naik wahana atau mau beli makan? Aku tidak mau membahas tentang jualan dia karena udah banyak juga yang review. Capek, nanti aku dibilang, ih nggak tahu harga bahannya. Namanya orang jualan suka-suka lah mau buat harga. Ih nggak tahu ini ya, ih nggak tahu itu ya. Stop sih. Lucu aja kau jualan, tapi orang lain mau merasakan jualan kau. Harus kayak, kalau mau cepat dilayani, bayar dulu. Ya ini jualan atau cemana? Bingung aku. Lagian kalau memang tahu jualannya itu lagi hype, banyak dibicarakan, banyak orang mau pesan, pekerjakan karyawan. Jangan malah live sambil nangis, tidur. Rezeki udah datang, tinggal menjemput. Kau nggak mau menjemput. Tapi aku mau tanya juga sini sama kalian. Kau udah tengok penampilannya, harganya kayak gitu, kalian tetap mau beli? Itu sih pertanyaan aku. Ada satu lagi. Kok bisa menyimpulkan sesuatu itu overpriced sebelum dicoba? Kakak, abang, ini apa? Kita punya mata. Sebelum kita coba, salah satu penilaian itu dari visual. Dari visual itu sebenarnya juga udah bisa nampak jualan kau itu sebenarnya overpriced atau enggak.
in this economy yang katanya daya belinya lagi pada turun, ini berbanding terbalik ya sama pedagang yang satu ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah Bu Pinkan Mambo yang jual donat itu lagi viral banget ya. Kita di luar bahas produknya, gue salut banget sih sama marketingnya, genius banget, keren banget ya, parah. Sampai-sampai pada beli ya artis mega bintang, food vlogger yang followersnya gede-gede, mereka tuh pada willing to pay sendiri ya, sampai antri, sampai ada yang fast tracknya juga ya, bayar 2 juta. Keren banget sih, keren banget. Walaupun ada banyak hujatan ya, negatif komen dan lain sebagainya, itu malah menjadi traffic ya, yang juga menjadi ladang rezeki buat para pedagang donat lainnya, ikut pada naik ya, viral. Dan juga gue salutnya ya, itu marketing jenisnya tuh tidak dipikirkan oleh orang lain ya, karena biasanya kan bikin produk tuh kayak bagus banget, maksudnya kayak gimana ya, ini nyeleneh gitu ya, berbeda dari donat lainnya. Itu gue jadi teringat sama itu loh, bakpia guys, bakpia kukus loh. Kan biasanya kan bakpia kan kalau di Jogja ya, kan gue orang Jogja, awal-awal muncul kan pasti pada bingung ya, bakpia kok kukus gini ya, kayak bolu ya, lembut gitu ya, kayak bukan bakpia. Itu menyalahi kodratnya gitu ya. Tapi karena nyeleneh gitu ya, dan juga unik, jadi trend center dari oleh-oleh Jogja itu diambil, diikutin sama oleh-oleh bakpia. Kan ada juga ya bakpia apa ya, pokoknya di Bali itu juga ngikutin itu loh, jadi ada bakpia kukus gitu ya semacamnya. Dan juga di daerah lain kayaknya ada juga deh. Pokoknya itu marketing yang nggak dipikirkan ya banyak orang. Malah kalau nyeleneh tapi enak itu ternyata bisa menjadi tren sendiri ya. Keren banget ya Bu Pinkan Mambo ya. Semoga sukses terus ya donatnya, dan semoga yang lain juga UMKM tetap semangat ya. Kalian gak harus bergantung juga nih sama marketplace ya, ojol food online-nya, karena kan biayanya kan mahal banget ya, 20% plus 1.000. Kalian juga bisa bikin konten, nanti taruh di link ya, langsung ke WA. Kayak aku ini juga jualan pizza dari WA aja nih, itu juga workshop, ada yang beli juga ya, karena kita bikin konten. Jadi tetap semangat ya para UMKM dan Bu Pinkan Mambo, semoga sukses terus. Gua nggak mau ngebahas donat yang dijual oleh artis tersebut karena udah banyak banget yang nge-review, dan gue juga nggak pesan, dan gue juga bukan pecinta donat. Tapi pagi ini gue masuk, live-nya muncul di TikTok gue, dan gue tonton, dan gue kayak ngelihat dia pertama kalinya. Gue nggak pernah masuk ke live artis sebelumnya. Di situ dia mengemis-ngemis gift, melakukan drama, menangis, acting seolah-olah dia orang yang paling susah untuk menghidupi anaknya lah, makan anak dan lain-lain, melakukan segala cara agar anaknya tetap hidup. Hey, kalau kalian nih, buat kalian semua ya, nggak cuman buat si artis tersebut doang ya, kalau kalian belum siap, belum ready punya anak, jangan beranak dulu. Jangan ketika enak-enak bikin anaknya, kalian doang yang ngerasain ketika susahnya semua orang kalian mintai pengemis untuk menghidupi anak kalian. Kasihan anak kalian nanti udah besar, malu. Terserah kalau kamu mau ngemis-ngemis, mau seperti jungkir balik nyari uang, terserah. Yang penting selagi itu halal, terserah. Tapi jangan bawa-bawa nama anak. Ingat, jangan jadikan anak itu beban. Mereka nggak minta dilahirkan. Kalian memutuskan untuk melahirkan anak, atau kalian yang nggak sengaja nih tiba-tiba beranak gitu kan. Berarti itu kelalaian kalian, dan itu harus kalian pertanggungjawabkan. Jangan diserahkan tanggung jawab ke seluruh masyarakat Indonesia dengan mengemis-ngemis, menangis untuk menghidupi anak. Ingat, anak itu nggak selamanya kecil. Dia akan besar dan dia akan melihat, dan rekaman jejak digital itu akan selalu ada. Trust me. Coba deh sesekali kalian masuk ke live streaming si artis ini. Gue baru lihat nih, kayak shock gitu loh. Ini kita nggak tahu ya, apakah secara mental dia itu baik-baik saja, ataukah dia mengalami sesuatu hal gitu ya, kita nggak tahu. Tapi tadi yang gue lihat sih kayak yang no, jangan bawa anak. Itu doang sih, kayak gue berusaha melindungi semua anak-anak yang ada di Indonesia ini. Mereka nggak minta dilahirkan. Kita sebagai orang tua yang memutuskan untuk punya anak, jadi bertanggung jawablah. Kalau belum siap, jangan beranak dulu. Tapi banyak anak, banyak rezeki itu dulu. Sekarang 1-2 cukup udah.
Karena anak di zaman sekarang ya, nggak zaman sekarang doang, zaman modern ini nggak cuma butuh makan doang, mereka butuh kehidupan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, segala macam. Itu kalau kamu nggak sanggup ya jangan dulu. Jangan sampai nanti kejadian seperti artis ini. Dia yang beranak, dia ini semua orang ikut menghidupi anak-anaknya diminta-minta mengemis, kayak gue malu gitu loh. Ya udah kamu jualan aja, jualan yang benar, lebih terhormat kan daripada kamu mengemis gift gitu kan, lebih terhormat gitu loh. Atau nggak apa-apa kamu mau gift tapi jangan mengemis kayak malu, nanti dilihat anak-anak kamu dengan menangis-nangis kayak gitu. Gue malu ya Allah, gue malu ya Allah, jangan sampailah ini terjadi ke kehidupan gue dan kalian yang menonton ini. Tolong kasih tahu dia, tolong jualan aja udah, jualan kan pintar masak dan lain-lain tuh, pintar nyanyi aja udah, jangan begitu ngemis-ngemis, malu, anaknya nanti besar ngeliat itu, nonton itu malu, beneran.